Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari yang bahagia ini kita masih diberikan kesehatan. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan seminar proposal manajemen sumber daya manusia. Perkenalkan, nama saya Inggit Tenggarsari dari jurusan manajemen kelas manajemen sumber daya manusia 7B. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Jaki SEMSI selaku dosen mata kuliah seminar manajemen sumber daya manusia yang telah membimbing saya sehingga proposal ini bisa selesai dengan tepat waktu. Proposal penelitian ini berjudul Pengaruh Motivasi dan Kompensasi terhadap Kinerja Karyawan di PT Lingga Pakuwon Sumedang. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai suatu tujuan bukan semata-mata ditentukan oleh sumber alam yang tersedia, akan tetapi sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia sebagai tenaga kerja merupakan modal dasar dalam membangun suatu perusahaan. Tenaga kerja yang berkualitas akan menghasilkan suatu hasil kerja yang optimal. Oleh karena itu, sumber daya manusia sebagai tenaga kerja atau karyawan merupakan potensi yang sangat penting bagi perusahaan sebagai faktor penentu kemajuan suatu perusahaan. Dengan demikian, sumber daya manusia merupakan faktor terpenting untuk mewujudkan tujuan perusahaan dalam rangka merencanakan, memprediksi, melaksanakan, dan mengendalikan suatu perusahaan dalam tercapainya visi dan misi perusahaan. Manajemen sumber daya manusia merupakan bagian daripada manajemen. Sedangkan manajemen sumber daya manusia adalah suatu ilmu dan seni yang mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien guna terwujudnya tujuan perusahaan. Oleh karena itu, manajemen sumber daya manusia merupakan faktor sangat penting yang tidak dapat dipisahkan dari perusahaan. Kinerja merupakan hasil kerja karyawan atau karyawati baik secara kuantitas maupun kualitas. Dan kinerja sebuah perusahaan merupakan hasil interaksi yang kompleks dari kinerja individu pada perusahaan. Kinerja karyawan dapat diukur berdasarkan prestasi kerja seseorang dengan melakukan penilaian kinerja secara periodik. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan yaitu variabel individu, variabel psikologis, serta variabel perusahaan. Dalam konteks pekerjaan, motivasi merupakan salah satu faktor terpenting dalam mendorong seseorang karyawan untuk bekerja. Motivasi adalah kesediaan individu untuk mengeluarkan upaya yang tinggi untuk mencapai tujuan organisasi. Kompensasi menurut Sastro Hadiwiryo 2005 menyatakan bahwa imbalan jasa atau balas jasa yang diberikan oleh perusahaan atau organisasi kepada para tenaga kerja karena tenaga kerja tersebut telah memberikan sumbangan tenaga dan pikiran demi kemajuan perusahaan organisasi guna mencapai tujuan yang ditetapkan. PT Lingga Pakuwon Sumedang adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan dengan membangun Rumah Sakit Umum Pakuwon yang didirikan oleh Dr. Haji Nuroni Hidayat Surjadi Kusuma. Beroperasi sejak bulan Februari tahun 1999 yang berada di Jalan Raden Dewi Sartika nomor 17, Sumedang, Jawa Barat.
dalam upaya mendukung program pemerintah Kabupaten Sumedang dalam rangka meningkatkan taraf kesehatan masyarakat dan meningkatkan pelayanan dan pengembangan Rumah Sakit Umum Pakuwon, serta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 147 Menkes Romawi 1 2010 tentang perizinan rumah sakit, maka rumah sakit swasta dapat beralih statusnya menjadi badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas. Berdasarkan observasi sementara yang penulis lakukan di PT Lingga Pakuwon, didapat beberapa peristiwa yang menjadi permasalahan, yaitu terindikasinya adanya tingkat kinerja yang belum optimal, dikarenakan motivasi kepada karyawan masih belum maksimal. Hal ini salah satu faktor penyebabnya adalah berdampak pada semangat kerja karyawan-karyawati dalam melaksanakan pekerjaan. Di sisi lain, yang menyebabkan menurunnya semangat kinerja karyawan yaitu karena kompensasi yang diberikan oleh perusahaan belum maksimal, serta belum sesuai dengan upah minimum regional. Keadaan ini sangat berpengaruh terhadap optimalisasi kinerja karyawan-karyawati. Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian lebih dalam dengan mengambil judul Pengaruh Motivasi dan Kompensasi terhadap Kinerja Karyawan di PT Lingga Pakuwon Sumedang. Selanjutnya, hipotesis. Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, maka penelitian ini memiliki hipotesis sebagai berikut. Hipotesis penelitian atau dugaan langsung. H1, motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan di PT Lingga Pakuwon. H2, kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan di PT Lingga Pakuwon. H3, motivasi dan kompensasi berpengaruh simultan terhadap kinerja karyawan di PT Lingga Pakuwon. Selanjutnya, hipotesis statistik. HO, tidak ada pengaruh yang signifikan antara motivasi dan kompensasi terhadap kinerja karyawan di PT Lingga Pakuwon. HA, ada pengaruh yang signifikan antara motivasi dan kompensasi terhadap kinerja karyawan di PT Lingga Pakuwon Sumedang. Selanjutnya, hasil penelitian terdahulu. Nama penulis Herdian Dito, Universitas Diponegoro, Semarang 2010. Dengan judul Pengaruh Kompensasi terhadap Kinerja Karyawan PT Slamet Langgeng Purbalingga dengan motivasi kerja sebagai variabel interpening. Hasil penelitian. Hasil analisa interpening menunjukkan bahwa kompensasi mempengaruhi kinerja karyawan PT Slamet Langgeng Purbalingga melalui motivasi kerja yang dapat dibuktikan dari nilai pengaruh tidak langsung melalui motivasi kerja yang lebih besar dibanding pengaruh langsung terhadap kinerja. Salah satu cara manajemen untuk meningkatkan prestasi kerja, memotivasi dan meningkatkan kinerja para karyawan adalah melalui kompensasi. Selanjutnya, penulis Usman Pauji, Ilmu Administrasi Bisnis 2014 dengan judul Pengaruh Kompensasi terhadap Karyawan pada PT Trakindo Utama Samarinda. Hasil penelitian menunjukkan variabel kompensasi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Artinya, jika kompensasi ditingkatkan, maka akan meningkatkan kinerja karyawan. Dari hasil perhitungan, didapat nilai F hitung sebesar 8,321 dan nilai F signifikan sebesar 0,01 dari tingkat signifikan sebesar 0,05. Berdasarkan nilai di atas, dapat dijelaskan bahwa secara bersama-sama
Variabel-variabel bebas yaitu kompensasi finansial dan kompensasi non-finansial berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat yaitu kinerja. Dan selanjutnya dari perhitungan juga didapat nilai T hitung sebesar 0,01 untuk variabel kompensasi finansial dan 0,226 untuk variabel kompensasi non-finansial dari tingkat signifikan sebesar 0,05. Dari nilai di atas dapat dijelaskan bahwa kompensasi finansial berpengaruh signifikan terhadap kinerja, sedangkan kompensasi non-finansial tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Hal ini menandakan bahwa karyawan PT Trakindo Utama Samarinda tidak terlalu memperdulikan dan memperhatikan yang termasuk dalam kompensasi non-finansial dibandingkan dengan kompensasi finansial. Selanjutnya, penulis Cindy Larasati, Ilmu Universitas Telkom Bandung 2014 dengan judul Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Wilayah Telkom Jabar Barat Utara, Witel Bekasi. Hasil penelitian, variabel motivasi pada penelitian ini terdiri dari 3 variabel, yaitu kebutuhan prestasi X1, kebutuhan afiliasi X2, dan kebutuhan kekuasaan. Berdasarkan hasil penelitian, variabel motivasi kerja secara simultan dan parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan Witel Bekasi. Variabel kebutuhan afiliasi memiliki pengaruh yang paling besar terhadap kinerja karyawan yang dihasilkan. Hal ini berarti bahwa semakin besar motivasi akan kebutuhan afiliasi yang terpenuhi, maka akan semakin besar pula kualitas kinerja yang dihasilkan oleh karyawan Witel Bekasi. Variabel kebutuhan prestasi memiliki pengaruh terbesar kedua terhadap kinerja karyawan. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi motivasi karyawan akan kebutuhan berprestasi, maka semakin tinggi pula kinerja yang akan dihasilkan oleh karyawan. Selanjutnya, variabel kebutuhan kekuasaan memiliki pengaruh yang paling kecil terhadap kinerja karyawan. Artinya, karyawan Witel Bekasi tidak terlalu memerlukan motivasi kebutuhan kekuasaan untuk menghasilkan kinerja yang baik. Selanjutnya, penulis Tanto Wijaya dan Francisca Andriani 2015 dengan judul Pengaruh Motivasi dan Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan pada PT Sinar Jaya Abadi Bersama. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi memiliki pengaruh positif dan signifikan yang lebih dominan dibandingkan dengan kompensasi terhadap kinerja karyawan pada PT Sinar Jaya Abadi Bersama. Hal ini dapat diketahui dari nilai beta dari variabel motivasi sebesar 0,543 dan dari variabel kompensasi sebesar 0,340. Semakin tinggi nilai beta, maka variabel tersebut memiliki pengaruh yang lebih dominan dibandingkan dengan variabel lainnya yang diteliti. Selain itu, pengaruh dominan juga dapat dilihat dengan nilai T hitung dari variabel motivasi sebesar 4,491 dan variabel kompensasi sebesar 2,812. Semakin tinggi nilai T hitung, maka variabel tersebut memiliki pengaruh lebih dominan dibandingkan dengan variabel lainnya. Dengan demikian, hipotesa ketiga yang menyatakan terdapatnya pengaruh positif dan signifikan yang lebih dominan di antara motivasi dan kompensasi terhadap kinerja karyawan terbukti. Selanjutnya, penulis Dayal Gustopo dan Prima Pitasari, Institut Teknologi Nasional Malang 2015
dengan judul Pengaruh Kompensasi dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan. Studi pada perawat Rumah Sakit Islam di Noyo, Malang. Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa motivasi kerja berpengaruh secara langsung terhadap kinerja karyawan. Hal ini dibuktikan oleh hasil uji koefisien jalur dengan probabilitas yang bernilai lebih kecil dari 0,05 yang berarti signifikan. Artinya, motivasi kerja mempunyai pengaruh yang bermakna terhadap kinerja perawat. Besarnya koefisien regresi sebesar 0,492 mengindikasikan pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja perawat adalah positif. Hasil penelitian ini sejalan dengan yang ditemukan oleh Jaifullah 2005 dan Krisyanto 2000 bahwa motivasi berhubungan dengan kinerja. Artinya, persepsi terhadap motivasi kerja terkait dengan rasa senang pada berbagai aspek pekerjaan yang mendapat tanggapan positif akan menjadi faktor pendorong semakin tingginya kinerja perawat. Motivasi kerja pada dasarnya merupakan sesuatu yang bersifat individual, sehingga dapat disimpulkan bahwa motivasi dan kompensasi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Ketika suatu perusahaan memberikan motivasi yang besar kepada karyawan, maka akan semakin besar pula kualitas kinerja yang dihasilkan oleh karyawan. Dan ketika perusahaan memberikan kompensasi yang maksimal, maka karyawan tersebut akan melakukan kinerjanya dengan maksimal. Karena motivasi dan kompensasi merupakan faktor terpenting dalam menghasilkan kinerja yang baik. Dengan begitu, motivasi dan kompensasi menjadi tolak ukur untuk kemajuan kinerja karyawan. Selanjutnya, persamaan pada penelitian terdahulu dan penelitian yang akan penulis lakukan terletak pada variabel Y, yaitu kinerja. Dan pada penelitian yang dilakukan oleh Tanto Wijaya dan Francisca Andreani 2015, terdapat persamaan variabel yaitu X1 motivasi, X2 kompensasi, dan Y kinerja karyawan. Sedangkan perbedaan yang terdapat pada penelitian terdahulu dan penelitian yang akan penulis lakukan berbeda pada lokasi penelitian. Model penelitian. Bisa dilihat pada model ini bahwa di PT Lingga Pakuwon, motivasi dan kompensasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Adapun indikator motivasi yaitu daya dorong, kemauan, kerelaan, membentuk keahlian, tanggung jawab, dan kewajiban. Indikator kompensasi yaitu upah dan gaji, insentif, tunjangan, fasilitas. Sedangkan indikator kinerja karyawan yaitu jumlah pekerjaan, kualitas pekerjaan, ketepatan waktu, kehadiran, dan kemampuan kerjasama. Bab 2 Tinjauan Pustaka, yang terdiri dari manajemen, definisi dan fungsi, manajemen sumber daya manusia, definisi dan fungsi, motivasi, definisi indikator, bentuk dan teori, kompensasi, definisi indikator, jenis dan fungsi kompensasi, dan yang terakhir, kinerja karyawan, definisi indikator, tujuan dan manfaat penilaian kerja. Selanjutnya, definisi manajemen. Manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan organisasi dengan cara bekerja dalam tim bersama. Manajemen dibutuhkan oleh semua organisasi karena dengan adanya manajemen dapat membantu untuk mencapai tujuan dari organisasi
untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang sangat bertentangan. Fungsi manajemen. Fungsi manajemen terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Fungsi perencanaan. Perencanaan adalah fungsi seorang manajer yang berhubungan dengan memilih tujuan, kebijakan-kebijakan, prosedur-prosedur, dan program dari alternatif yang ada. Jadi, perencanaan adalah sesuatu yang memang harus disiapkan untuk menentukan tujuan. Menurut Budiono 2004, perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tujuan serta sasaran yang ingin dicapai. Menentukan tujuan-tujuan yang hendak dicapai selama suatu masa yang akan datang dan apa yang harus diperbuat agar dapat mencapai tujuan-tujuan itu. Jadi, perencanaan atau planning merupakan suatu strategi, kebijakan, program, metode, dan standar yang diperlukan dalam mencapai tujuan. Fungsi pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan proses pembagian tugas, wewenang, dan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi. Pengorganisasian merupakan proses pemberian perintah, pengalokasian sumber daya, serta pengaturan kegiatan secara terkoordinir kepada setiap individu dan kelompok untuk menerapkan rencana. Menurut George R. Terry 2014, organizing yaitu mengelompokkan dan menentukan berbagai kegiatan penting dan memberikan kekuasaan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan itu. Biasanya dalam pengorganisasian terdapat 3 kegiatan yang yaitu pembagian kelompok, pembagian tugas antara bawahan dan atasan, dan yang terakhir menerapkan wewenang di unit-unit kelompok dalam organisasi. Yang ketiga itu fungsi pengarahan. Pengarahan adalah proses untuk menumbuhkan semangat motivasi pada karyawan agar dapat bekerja keras dan giat serta membimbing mereka dalam melaksanakan rencana untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Jadi, pengarahan bertujuan untuk proses pergerakan perencanaan yang telah ditentukan di awal. Ketika gairah karyawan dalam bekerja menurun, manajer bisa mengarahkan dan memberikan motivasi agar adanya pergerakan dalam perencanaan. Selanjutnya, fungsi pengendalian. Menurut Batlazeri, proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan dapat berjalan sesuai dengan target yang diharapkan, sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan dunia bisnis yang dihadapi. Jadi, pengendalian ini adalah pengawasan yang dilakukan apakah rencana sudah ditentukan sebelumnya berjalan sesuai rencana atau tidak. Selanjutnya, definisi manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni yang mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat dalam organisasi atau perusahaan. Manajemen sumber daya manusia yaitu pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa, dan pengelolaan individu atau anggota organisasi atau kelompok kerja. Fungsi manajemen sumber daya manusia dikutip dari buku Manajemen Sumber Daya Manusia Hasibuan 2000 bahwa fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia adalah sebagai berikut. Perencanaan. Perencanaan adalah merencanakan tenaga kerja secara efektif serta efisien agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam membantu terwujudnya tujuan. Perencanaan dilakukan dengan menetapkan program kepegawaian. Program kepegawaian meliputi pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengadaan, pengembangan, kompensasi,
pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian karyawan. Program kepegawaian yang baik akan membantu tercapainya tujuan perusahaan dan karyawan. Pengorganisasian. Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengorganisasi semua karyawan dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi, wewenang, integritas, dan koordinasi dalam bagan organisasi. Organisasi hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan. Dengan organisasi yang baik akan membantu terwujudnya tujuan secara efektif. Pengarahan. Pengarahan adalah kegiatan mengarahkan semua karyawan agar mau bekerja sama dan bekerja secara efektif serta efisien dalam membantu tercapainya tujuan perusahaan dan karyawan. Pengarahan dilakukan pimpinan dengan menugaskan bawahan agar mengerjakan semua tugasnya dengan baik. Pengendalian. Pengendalian adalah kegiatan mengendalikan semua karyawan agar menaati peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja sesuai dengan rencana. Apabila terdapat penyimpangan atau kesalahan, diadakan tindakan perbaikan dan penyempurnaan rencana. Pengendalian karyawan meliputi kehadiran, kedisiplinan, perilaku, kerjasama pelaksana pekerjaan, dan menjaga situasi di lingkungan pekerjaan. Pengadaan. Pengadaan adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan instruksi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Pengadaan yang baik akan membantu terwujudnya tujuan. Selanjutnya, pengembangan. Pengembangan adalah proses peningkatan keterampilan teknis teoritis, konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan pekerjaan masa kini maupun masa depan. Selanjutnya, kompensasi. Kompensasi adalah pemberian balas jasa langsung dan tidak langsung, uang atau barang kepada karyawan sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada perusahaan. Prinsip kompensasi adalah adil dan layak. Adil diartikan sesuai dengan prestasi kerjanya, dan layak diartikan dapat memenuhi kebutuhan primernya serta berpedoman pada batas upah minimum pemerintah dan berdasarkan internal dan eksternal konsistensi. Selanjutnya, pengintegrasian. Pengintegrasian adalah kegiatan untuk mempersatukan kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan agar tercipta kerjasama yang serasi dan saling menguntungkan. Perusahaan memperoleh laba dan karyawan dapat memenuhi kebutuhan dari hasil pekerjaannya. Pengintegrasian merupakan hal yang terpenting dan sulit dalam manajemen sumber daya manusia karena mempersatukan dua kepentingan yang bertolak belakang. Selanjutnya, pemeliharaan. Pemeliharaan adalah kegiatan untuk memelihara, untuk meningkatkan kondisi fisik, mental, dan loyalitas karyawan agar mereka tetap mau bekerja sama sampai pensiun. Pemeliharaan yang baik dilakukan dengan program kesejahteraan yang berdasarkan kebutuhan sebagian besar karyawan serta berpedoman kepada internal dan eksternal konsistensi. Selanjutnya, kedisiplinan. Kedisiplinan merupakan fungsi manajemen sumber daya manusia yang terpenting dan kunci terwujudnya tujuan. Karena tanpa disiplin yang baik, sulit terwujudnya tujuan yang maksimal. Kedisiplinan adalah keinginan dan kesadaran untuk menaati peraturan-peraturan perusahaan dan norma-norma sosial. Yang terakhir, pemberhentian. Pemberhentian adalah putusnya hubungan kerja seseorang dari suatu perusahaan. Pemberhentian ini disebabkan oleh keinginan karyawan, keinginan perusahaan, kontrak kerja berakhir, pensiun, dan sebab lainnya. Pelepasan ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964.
Selanjutnya, definisi motivasi. Motivasi berasal dari kata Latin yaitu movere, yang berarti dorongan, daya penggerak, atau kekuatan yang menyebabkan suatu tindakan atau perbuatan. Kata movere dalam bahasa Inggris sering disepadankan dengan motivation, yang berarti pemberian motif, penimbulan motif, atau hal yang menimbulkan dorongan atau keadaan yang menimbulkan dorongan. Secara harfiah, motivasi dipahami sebagai pemberian motif. Pegawai bekerja karena memiliki motif. Motif tersebut berkaitan dengan maksud dan tujuan yang ingin diraihnya. Pada umumnya, motif utama pegawai untuk bekerja adalah mencari penghasilan, mengembangkan potensi diri, aktualisasi, serta kebutuhan akan penghargaan. Robbins dan Chotter 2004 menyatakan bahwa motivasi merupakan kesediaan untuk melaksanakan upaya tinggi untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi yang dikondisikan oleh kemampuan upaya untuk memenuhi kebutuhan individu. Luthans 2006 memandang motivasi sebagai suatu sistem yang terdiri dari kebutuhan. Kebutuhan diciptakan setiap kali ada ketidakseimbangan psikologis dan fisiologis. Kedua, dorongan. Pendorong atau motif, istilah kedua sering digunakan secara bergantian yang dibentuk untuk mengurangi kebutuhan. Yang ketiga itu insentif. Pada akhir siklus motivasi adalah insentif, yang didefinisikan sebagai sesuatu yang akan meringankan kebutuhan dan mengurangi adanya dorongan. Indikator motivasi. Menurut Sondang Pesiagian 2008, terdapat 8 indikator motivasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu daya pendorong. Daya pendorong adalah semacam naluri yang berupa suatu dorongan kekuatan untuk menggerakkan seseorang dalam berperilaku guna mencapai tujuan. Namun, cara yang digunakan berbeda-beda dari setiap individu menurut latar belakangnya masing-masing. Yang kedua itu kemauan. Kemauan adalah dorongan untuk melakukan sesuatu karena terpengaruh dari luar atau orang lain atau lingkungan. Yang ketiga itu kerelaan. Kerelaan adalah suatu bentuk persetujuan atas permintaan orang lain agar dirinya mengabulkan permintaan tersebut tanpa merasa adanya keterpaksaan. Yang keempat itu membentuk keahlian. Membentuk keahlian adalah proses penciptaan atau pembentukan. Proses mengubah kemahiran seseorang dalam suatu bidang ilmu tertentu. Selanjutnya, membentuk keterampilan. Keterampilan adalah kemampuan seseorang dalam melakukan pola-pola tingkah laku yang kompleks dan tersusun rapi secara mulus dan sesuai dengan keadaan untuk mencapai prestasi tertentu. Membentuk keterampilan bukan hanya mencakup gerakan motoriknya saja, melainkan juga pada penguasaan fungsi mental yang bersifat kognitif. Seseorang yang mampu mendaya gunakan orang lain secara tepat juga dianggap sebagai orang terampil. Selanjutnya, tanggung jawab. Tanggung jawab berarti suatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik berupa hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Tanggung jawab diartikan secara umum sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu. Selanjutnya, kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan atas sesuatu yang dibebankan kepadanya. Misalnya dalam bidang kerja, Anda akan diberikan tugas-tugas yang harus diselesaikan. Dan yang terakhir, tujuan. Tujuan merujuk pada pernyataan tentang keadaan yang diinginkan, di mana perusahaan bermaksud untuk mewujudkannya, dan sebagai pernyataan tentang keadaan di waktu yang akan datang, di mana organisasi sebagai kolektivitas mencoba untuk menimbulkannya. Bentuk motivasi. Motivasi muncul dalam dua bentuk dasar, yaitu motivasi ekstrinsik dari luar. Motivasi ekstrinsik muncul dari luar diri seseorang. Kemudian
Kemudian, mendorong orang tersebut untuk membangun dan menumbuhkan semangat motivasi pada diri orang tersebut untuk mengubah seluruh sikapnya yang dimiliki olehnya saat ini ke arah yang lebih baik. Sedangkan motivasi intrinsik atau dari dalam diri seseorang, motivasi intrinsik adalah motivasi yang muncul dan tumbuh serta berkembang dalam diri orang tersebut, yang selanjutnya kemudian mempengaruhi dia dalam melakukan teori hierarki kebutuhan Maslow. Teori kebutuhan Maslow sudah lama dikenal sebagai sebuah teori yang sangat realistis untuk diterapkan. Hasil-hasil pemikirannya tertuang dalam bukunya yang berjudul Motivation and Personality. Banyak kalangan akademisi dan praktisi bisnis yang menempatkan konsep ini dalam melihat pengaruh motivasi yang dibangun secara strategis. Memang kalau kita melihat teori Maslow, suatu keinginan yang bersumber dari motivasi seseorang tidak boleh diperoleh secara sekaligus, namun harus dilakukan secara bertahap. Dan setiap tahap itu harus dilalui dengan proses. Artinya, manusia diajarkan untuk menghargai proses. Dalam konsep hierarki kebutuhan Maslow, bahwa manusia tersebut memiliki tingkatan kebutuhan, di mana setiap tingkatan akan diperoleh jika telah dilalui dengan tingkatan yang bawah dan seterusnya. Adapun tingkatan atau hierarki kebutuhan Maslow tersebut, yang pertama itu ada kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan yang paling dasar yang harus dipenuhi oleh seseorang individu. Kebutuhan tersebut mencakup sandang, pangan, dan papan. Contohnya kebutuhan makan, minum, perumahan, istirahat untuk menjaga kesehatan dan berobat jika sakit. Yang kedua itu kebutuhan akan keamanan. Kebutuhan akan keamanan adalah kebutuhan yang diperoleh setelah kebutuhan yang pertama telah terpenuhi. Pada kebutuhan tahap kedua ini, seseorang individu menginginkan terpenuhinya rasa keamanan. Yang ketiga itu kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial adalah kebutuhan ketiga setelah kebutuhan kedua terpenuhi. Pada kebutuhan ini mencakup perasaan seseorang seperti terciptanya cinta, kasih sayang, keluarga yang bahagia. Kebutuhan sosial di sini memperlihatkan seseorang yang membutuhkan pengakuan atau penghormatan dari orang lain. Yang keempat itu kebutuhan akan penghargaan. Kebutuhan akan penghargaan adalah kebutuhan keempat yang dipenuhi setelah kebutuhan ketiga terpenuhi. Pada kebutuhan ini, seseorang mencakup pada keinginan untuk memperoleh harga diri. Harga diri atau respek diri ini bergantung pada keinginan akan kompetensi, kebebasan, dan kemandirian. Pada tahap ini, seseorang memiliki keinginan kuat untuk memperlihatkan prestasi yang dimiliki, serta prestasi tersebut lanjutnya diinginkan orang lain yang mengetahuinya dan menghargai atas prestasi yang diperoleh tersebut. Dan yang terakhir, kebutuhan akan aktualisasi diri. Kebutuhan akan aktualisasi diri adalah kebutuhan tertinggi dalam teori Maslow. Pada tahap ini, seseorang ingin terpenuhinya keinginan untuk aktualisasi diri, yaitu ia ingin menggunakan potensi yang dimiliki dan mengaktualisasikannya dalam bentuk pengembangan dirinya. Kondisi ini teraplikasi dalam bentuk pekerjaan yang dijalani sudah lebih jauh dari hanya sekedar rutinitas, namun pada sisi yang lebih jauh, lebih menantang dan penuh dengan kreativitas tingkat tinggi. Dan karya-karya yang dihasilkan oleh dirinya dianggap luar biasa serta sangat patut untuk dihargai. Teori keadilan. Teori ini menyatakan bahwa input berhubungan dengan outcome. Input pegawai seperti pengalaman, pendidikan, dan kompetensi. Sedangkan outcome seperti tingkat gaji, kenaikan gaji, pengakuan, dan faktor-faktor lainnya.
Apabila pegawai mempersepsikan bahwa antara input dan outcome tidak seimbang, akan timbul ketegangan. Teori ini memberikan dasar bahwa pegawai bekerja sesuai dengan apa yang mereka persepsikan tentang kewajaran dan keadilan. Artinya, apabila pegawai mempunyai persepsi bahwa imbalan yang diterima tidak memadai, ada kemungkinan yang dapat terjadi, yaitu pegawai akan berusaha memperoleh imbalan yang lebih besar atau mengurangi intensitas usaha yang dibuat dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam menumbuhkan 4 hal sebagai pembanding, yaitu yang pertama, harapannya tentang jumlah imbalan yang dianggapnya layak diterima berdasarkan kualifikasi pribadi seperti pendidikan, keterampilan, sifat pekerjaan, dan pengalaman. Yang kedua, imbalan yang diterima oleh orang lain dalam organisasi yang kualifikasinya dan sifat pekerjaannya yang relatif sama dengan apa yang bersangkutan. Yang ketiga, imbalan yang diterima oleh pegawai lain di organisasi lain di kawasan yang sama serta melakukan kegiatan sejenis. Dan yang terakhir, peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai jumlah dan jenis imbalan yang merupakan hak para pegawai. Pemeliharaan hubungan dengan pegawai dalam kaitan ini harus berarti bahwa para pejabat dan petugas di bagian kepegawaian harus selalu waspada, jangan sampai persepsi ketidakadilan timbul, apalagi meluas di kalangan para pegawai. Apalagi sampai terjadi, maka akan timbul berbagai dampak negatif bagi organisasi, seperti ketidakpuasan, tingkat kemungkinan yang tinggi, sering terjadinya kecelakaan dalam penyelesaian tugas, seringnya para pegawai berbuat kesalahan dalam melaksanakan pekerjaan masing-masing, pemogokan atau bahkan pemindahan pegawai ke organisasi lain. Selanjutnya, definisi kompensasi. Gaji dan upah merupakan salah satu bentuk konkret atas pemberian kompensasi. Werther dan Davis 1996 menyatakan bahwa kompensasi merupakan sesuatu yang diterima pegawai sebagai penukar atas kontribusi jasa mereka bagi organisasi. Jika dikelola dengan baik, maka kompensasi membantu organisasi mencapai tujuan dan memelihara, dan menjaga pegawai dengan baik. Sebaliknya, tanpa kompensasi yang memadai, maka pegawai yang ada saat ini sangat mungkin akan meninggalkan organisasi, dan organisasi akan kesulitan untuk merekrut kembali pegawai yang sesuai dengan kebutuhan. Organisasi yang tidak mampu memberikan kompensasi yang memadai bagi karyawan, serta cenderung tidak memberikan kepuasan bagi karyawannya, akan rawan terhadap kegoncangan, karena karyawan akan bekerja dengan semangat yang rendah dan loyalitas yang rapuh. Selain itu, organisasi pun akan dibayang-bayangi aksi protes dan demo yang mungkin saja akan dilakukan oleh karyawan, sehingga organisasi akan rawan terhadap stabilitas produksi maupun pelayanan. Selain itu, organisasi yang tidak mampu memberikan kompensasi yang layak akan dihadapkan pada tingginya angka ketidakhadiran karyawan dalam bekerja dan stres kerja. Martoyo 2007 menyatakan bahwa kompensasi adalah pengaturan keseluruhan pemberian balas jasa bagi employers, baik yang langsung berupa uang atau finansial maupun yang tidak langsung berupa uang, yaitu non-finansial. Sastro Hadiwiryo 2005 menyatakan bahwa kompensasi adalah imbalan jasa atau balas jasa yang diberikan oleh organisasi kepada para tenaga kerja, karena tenaga kerja tersebut telah memberikan sumbangan tenaga dan pikiran demi kemajuan organisasi guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Edwin B. Plipo, pengertian kompensasi adalah suatu balas jasa yang layak dan adil diberikan kepada karyawan atas jasa-jasanya dalam mencapai tujuan organisasi. Kompensasi karyawan adalah seluruh imbalan yang diterima pegawai atas hasil kerja pegawai pada perusahaan atau organisasi. Indikator kompensasi. Menurut Shimamura 2004, ada 3 indikator untuk menilai kompensasi.
Yang pertama itu ada gaji. Upah adalah basis bayaran yang seringkali digunakan bagi para pekerja produksi dan pemeliharaan. Upah pada umumnya berhubungan dengan tarif gaji per jam dan gaji biasanya berlaku untuk tarif bayaran tahunan dan bulanan atau mingguan. Yang kedua itu insentif. Insentif adalah tambahan kompensasi di atas atau di luar gaji atau upah yang diberikan oleh perusahaan. Yang ketiga itu tunjangan. Tunjangan adalah asuransi kesehatan jiwa, program pensiun, liburan yang ditanggung perusahaan, dan tunjangan lain yang berkaitan dengan hubungan kepegawaian. Yang terakhir, fasilitas. Fasilitas adalah pada umumnya berhubungan dengan kenikmatan seperti mobil perusahaan, akses ke pesawat perusahaan, tempat parkir khusus yang diperoleh karyawan. Menurut Nawawi 2005, terdapat 3 jenis kompensasi secara garis besar, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu kompensasi langsung, yaitu penghargaan yang disebut gaji atau upah yang dibayar secara tetap berdasarkan tenggang waktu tertentu. Yang kedua, kompensasi tidak langsung, yaitu pemberian bagian keuntungan atau manfaat bagi pekerja di luar gaji atau upah tetap, dapat berupa uang atau barang. Yang ketiga, insentif, yaitu penghargaan yang diberikan untuk memotivasi para pekerja agar produktivitas kerjanya tinggi. Fungsi kompensasi. Menurut Samsudin 2006, fungsi dan tujuan kompensasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengalokasian sumber daya manusia secara efisien. Fungsi ini menunjukkan pemberian kompensasi bagi pegawai yang berprestasi akan mendorong mereka untuk bekerja dengan lebih baik. Yang kedua, penggunaan sumber daya manusia secara lebih efisien dan efektif. Dengan pemberian kompensasi kepada pegawai mengandung implikasi bahwa pegawai akan menggunakan tenaga pegawai tersebut dengan seefisien dan seefektif mungkin. Yang ketiga, mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Sistem pemberian kompensasi dapat membantu stabilitas pegawai dan mendorong pertumbuhan ekonomi negara secara keseluruhan. Definisi kinerja karyawan. Kinerja merupakan hasil kerja karyawan baik secara kuantitas maupun kualitas. Kinerja organisasi merupakan hasil interaksi yang kompleks dan agregasi kinerja sejumlah individu dalam organisasi. Kinerja pegawai dapat diukur berdasarkan prestasi kerja seseorang dengan melakukan penilaian kerja secara periodik. Kinerja menurut Kamus Bahasa Indonesia edisi kedua, terbitan Balai Pustaka tahun 1993 adalah: yang pertama, sesuatu yang ingin dicapai, yang kedua, prestasi yang diperlihatkan, dan yang ketiga, kemampuan kerja. Selain daripada itu, para ahli mengemukakan mengenai pengertian kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang diperoleh oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Sedangkan menurut Hadari Nawawi, pengertian kinerja yang lain menjelaskan bahwa kinerja adalah usaha mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola pekerjaan yang dilaksanakan oleh para pegawai di lingkungan suatu organisasi atau instansi. Indikator kinerja karyawan. Adapun standar pekerjaan harus dapat diukur dan dipahami secara jelas melalui: yang pertama itu jumlah pekerjaan. Jumlah pekerjaan yang dihasilkan individu atau kelompok sebagai persyaratan yang menjadi standar pekerjaan. Setiap pekerjaan memiliki persyaratan yang berbeda sehingga menuntut karyawan harus memenuhi persyaratan tersebut baik pengetahuan, keterampilan, maupun kemampuan yang sesuai. Yang kedua, kualitas pekerjaan. Setiap karyawan dalam perusahaan harus memenuhi persyaratan tertentu untuk dapat menghasilkan pekerjaan sesuai kualitas yang dituntut suatu pekerjaan tertentu.
Setiap pekerjaan memiliki standar kualitas tertentu yang harus disesuaikan oleh karyawan untuk dapat mengerjakannya sesuai dengan ketentuan. Karyawan memiliki kinerja yang baik bila menghasilkan pekerjaan sesuai dengan persyaratan kualitas yang dituntut pekerjaan tersebut. Yang ketiga, ketepatan waktu. Jenis pekerjaan tertentu harus diselesaikan tepat waktu karena memiliki ketergantungan atas pekerjaan lainnya. Jadi, apabila pekerjaan pada suatu bagian tertentu tidak selesai tepat waktu, akan menghambat pekerjaan pada bagian lain, sehingga mempengaruhi jumlah dan kualitas hasil pekerjaan. Yang keempat, kehadiran. Ada tipe pekerjaan yang menuntut kehadiran karyawan selama 8 jam sehari untuk 5 hari kerja dalam seminggu. Kinerja karyawan ditentukan oleh tingkat kehadiran karyawan dalam mengerjakannya. Yang kelima, kemampuan kerjasama. Untuk jenis pekerjaan tertentu mungkin harus diselesaikan oleh 2 orang karyawan atau lebih, sehingga membutuhkan kerjasama antar karyawan sangat dibutuhkan. Kinerja karyawan dapat dinilai dari kemampuannya bekerja sama dengan rekan sekerja lainnya. Tujuan kinerja karyawan. Menurut Hadari Nawawi 2008, tujuan kinerja merupakan hasil dari kegiatan manajemen sumber daya manusia yang memiliki tujuan yang sangat luas karena keterkaitannya dengan banyak kegiatan manajemen sumber daya manusia lainnya. Berikut tujuan dari kinerja itu sendiri. Yang pertama itu memperbaiki pelaksanaan pekerjaan para pegawai dengan memberikan bantuan agar setiap pegawai mewujudkan dan mempergunakan potensi yang dimilikinya secara maksimal dalam melaksanakan misi organisasi atau perusahaan melalui pelaksanaan pekerjaan masing-masing. Yang kedua itu menghimpun dan mempersiapkan informasi bagi pegawai dan para manajer dalam membuat keputusan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan bisnis organisasi atau perusahaan di tempat bekerjanya. Yang ketiga, menyusun inventarisasi sumber daya manusia di lingkungan organisasi atau instansi yang dapat digunakan dalam mendesain hubungan antara atasan dan bawahan guna mewujudkan keseimbangan antara keinginan pegawai secara individual dengan sasaran organisasi atau perusahaan. Yang keempat, meningkatkan motivasi kerja yang berpengaruh pada prestasi para pekerja dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Selanjutnya, bab 3, metodologi penelitian. Metode penelitian. Menurut Sugiono 2012, metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kuantitatif. Metode kuantitatif dinamakan dengan metode tradisional karena metode ini sudah cukup lama digunakan sehingga mentradisi sebagai metode untuk penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang berlandaskan filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti pada populasi dan sampel tertentu. Dikatakan sebagai positisme karena metode ini memenuhi kaidah dalam penulisan ilmiah yang objektif. Menurut Sugiono 2019, metode kuantitatif merupakan metode yang sudah lama dan sering dikatakan sebagai metode tradisional karena memang sudah mentradisi bahwa metode penelitian banyak digunakan. Metode deskriptif merupakan penelitian yang dapat mengungkapkan berbagai fenomena dalam kehidupan secara spesifik. Disebutkan bahwa penelitian deskriptif bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai keadaan saat ini dan untuk melihat hubungan antar variabel yang telah ditentukan. Berdasarkan uraian di atas dalam penelitian ini, bahwa metode yang digunakan peneliti adalah kuantitatif deskriptif untuk menjelaskan dan mengabarkan mengenai variabel yang diteliti di lapangan yang bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai pengaruh
motivasi dan kompensasi terhadap kinerja karyawan di PT Lingga Pakuwon Sumedang. Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji hipotesis dengan menggunakan perhitungan statistik. Penelitian ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel X1 motivasi dan X2 kompensasi terhadap Y kinerja karyawan. Data yang dihasilkan adalah data kuantitatif, yaitu berupa angka-angka yang akan dianalisa dan hasilnya dijelaskan secara deskriptif. Teknik analisis data. Yang pertama itu populasi. Menurut Sugiono 2019, populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Jadi, populasi bukan hanya sebagian benda atau sekedar jumlah banyaknya beda atau suatu objek dan subjek, tetapi meliputi seluruh karakteristik seperti sifat yang ada pada objek atau subjek tersebut. Dalam penentuan populasi harus dimulai dengan menentukan secara rinci mengenai sasaran dari penelitian yang disebut dengan populasi sasaran. Populasi sasaran itu yang nantinya akan menjadi kesimpulan dari penelitian. Adapun peneliti mengambil populasi dari karyawati PT Lingga Pakuwon Sumedang. Setelah menentukan objek penelitian, maka peneliti mengolah data yang diperoleh dari bagian sumber daya manusia PT Lingga Pakuwon, antara lain yaitu berjumlah 150 karyawan karyawati. Yang kedua itu sampel. Menurut Sugiono 2019, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari hasil sampel itu, kesimpulannya akan diberlakukan untuk populasi. Untuk itu, sampel yang harus diambil dari populasi harus benar-benar representatif atau mewakili. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan probability sampling, karena dalam penelitian ini dilakukan peneliti untuk memberikan peluang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel penelitian. Menurut Sugiono 2019, yaitu teknik yang digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Populasi terlebih dahulu dibagi ke dalam kelas yang cenderung homogen. Kemudian dalam setiap kelompok diambil contoh secara acak sebagai sampel penelitian. Besar sampel dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan rumus Heliopin. Rumus yang digunakan untuk menentukan sampel dengan populasi 150 orang adalah sebagai berikut. N kecil sama dengan N besar per 1 ditambah N besar dalam kurung E kuadrat. Keterangan. N kecil yaitu jumlah sampel, N besar jumlah populasi, dan error persen, kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir 10%. Jumlah sampel sangat bergantung pada besar tingkat ketelitian atau kesalahan yang diinginkan peneliti. Semakin besar tingkat kesalahan, maka semakin kecil jumlah sampel. Semakin besar jumlah sampel, semakin dekat dengan populasi, maka semakin kecil peluang kesalahan, dan sebaliknya, semakin kecil jumlah sampel, maka semakin besar peluang kesalahan. Pada penelitian ini menggunakan tingkat kesalahan 10% dengan jumlah populasi 150 orang karyawan karyawati dengan perhitungan N sama dengan 150 per 1 ditambah 150 dalam kurung 10% kuadrat.
yang hasilnya menjadi 60. N sama dengan 60. Jadi, anggota populasi yang dapat diambil sebagai sampel adalah sebanyak 60 orang karyawan-karyawati. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh motivasi dan kompensasi terhadap kinerja karyawan pada PT Lingga Pakuwon Sumedang. Terdapat 150 karyawan-karyawati yang dikelompokkan dalam 3 kelas, yaitu yang pertama karyawan tetap 90 orang, karyawan kontrak 40 orang, dan karyawan training 20 orang. Karena populasi berstrata, maka sampelnya juga berstrata. Dengan demikian, masing-masing sampel untuk setiap kelas dapat dihitung seperti karyawan tetap sama dengan 90 dibagi 150 dikali 60 sama dengan 36 orang. Karyawan kontrak sama dengan 40 dibagi 150 dikali 60 sama dengan 16 orang. Karyawan training sama dengan 20 dibagi 150 dikali 60 sama dengan 8. Jadi jumlah sampelnya 36 ditambah 16 ditambah 18 sama dengan 60 orang. Gambaran jumlah populasi dan sampel dapat ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Yang pertama itu ada kelas. Karyawan tetap populasinya 90, sampelnya 36. Karyawan kontrak populasinya 40, sampelnya 16. Karyawan training populasinya 20, sampelnya 8. Jumlah populasi 150, sampel 60. Tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan di PT Lingga Pakuwon Sumedang yang beralamat di Jalan Raden Dewi Sartika nomor 24, Kabupaten Sumedang, dengan memfokuskan pada motivasi dan kompensasi serta kinerja karyawan. Waktu penelitian. Bisa dilihat pada tabel tersebut, penulis melakukan pengajuan judul pada minggu ketiga di bulan November. Selanjutnya, penulis melakukan pengecekan judul kejurusan pada minggu keempat di bulan November. Selanjutnya, penulis melakukan persetujuan judul penelitian kepada dosen pembimbing pada minggu pertama di bulan Desember. Selanjutnya, penulis melakukan persetujuan judul penelitian kepada dosen pembimbing pada minggu kedua di bulan Desember. Selanjutnya, penulis melakukan penyusunan bab 1 dan bab 2 pada minggu kedua dan ketiga di bulan Desember. Selanjutnya, penyusunan bab 3 di minggu keempat bulan Desember dan minggu pertama di bulan Januari. Selanjutnya, penulis melakukan seminar proposal pada minggu kedua di bulan Januari. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.